Film A Business Proposal mengalami nasib buruk sejak sebelum perilisannya. Adaptasi dari webtoon Korea populer ini mendapat boikot dari netizen yang budiman akibat pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh sang aktor utama Abizar Al-Ghifari. Abizar menuai kritik setelah mengungkapkan bahwa dia tidak menonton versi drakor atau membaca webtoon aslinya. Keputusannya itu dimaksudkan agar dia bisa menciptakan karakter sendiri. Namun pernyataan tersebut dianggap arogan oleh banyak fans yang kecewa dengan sikapnya. Abizar juga memancing amarah publik dengan menyebut fans drakor fanatik dan seolah-olah tidak butuh penonton untuk menyaksikan filmnya. Seruan boikot terhadap film yang juga dibintangi Ariel Tatum ini pun terbukti berdampak nyata. Pada hari pertama penayangannya, film A Business Proposal hanya berhasil menarik 6.894 penonton ke bioskop. Tidak hanya itu, rating dan review penonton di situs film terkemuka IMDb pun memperlihatkan respon yang tidak kalah mengenaskan. Film A Business Proposal memperoleh rating hanya 1,1/10 dari 1.400 lebih vote. Banyak penonton mengkritik buruknya kualitas akting, kurangnya chemistry antar pemeran utama, serta penyajian humor yang terasa dipaksakan. Penonton lain juga mengungkapkan kekecewaannya dengan menyebut film ini sebagai remake yang tidak membawa sesuatu yang baru. Ada pula menyoroti bahwa karakter utama yang diperankan Abizar terasa tidak sesuai dengan sosok dalam versi aslinya. Dengan rating dan jumlah penonton yang jauh dari ekspektasi, film A Business Proposal versi Indonesia tampaknya gagal menarik perhatian baik dari penggemar webtoon, drakor maupun penonton umum. Boikot yang terjadi sebelum penayangan jelas berpengaruh besar terhadap performa film ini, membuatnya menjadi salah satu adaptasi yang paling mengecewakan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gimana Abizar? 1,1 nih ratingnya. Gimana? Cuma 6.900 loh penontonnya. Ya pihak lo yang dirugikan, karena kau yang blunder. Kayaknya sombong betul sih. Bilang sampai nggak perlu netizen lah. Netizen nggak diundang ke premier lah. Penggemar drama Korea fanatik lah. Padahal target pasarnya film ini kan ya penggemar drama Korea itu. Kau itu public figure. Yang mau dijaga cara ngomongnya. Diperbaikin gitu loh komunikasinya. Lihat tuh Mbak Ariel. Kan enak waktu dia ngomong. Berarti dengan ini netizen berhasil kah boykot film ini karena Abizar? Gimana menurut kalian? Ini film baru launching, baru tayang, reviewnya udah 1,1. Ya, ini film Indonesia yang dibuat remake dari drama Korea Business Proposal. Gue sebagai pecinta drama Korea fanatik ya, rada tersinggung nih, karena pemeran utamanya kenapa kagak mirip sama Kang Temu. Lihat perbedaannya sejauh ini ya, bisa kalian lihat sendiri, kagak ada mirip-miripnya bos. Terus kalau kalian lihat ratingnya itu gila banget, udah 1,1, dan itu yang bintang 1 banyak banget sampai 4 ribuan yang komen. Saking nih film di cancel banget ya, kalian lihat aja semua postingan dari Falcon, dari Tix ID atau manapun ya, itu semua komennya negatif. Jujur kesian banget sama kru-kru lain yang udah bekerja keras ya untuk film ini tercipta. Ya, tapi gimana ya, salah sendiri tuh pemeran utamanya kalau ngomong kagak mikir dulu. Kagak nyari penonton, beneran gak ada yang nonton kan? Rating film A Business Proposal bukannya makin naik lah, ini makin turun bos. Kemarin malam gua cek masih 1,3 lah, pagi tadi pas gua cek 1,2. Kalah sama film Roy Kiyoshi itu. Roy Kiyoshi yang filmnya sesampah itu aja, filmnya yang semenyiksa itu, menyiksa bukan karena setannya ya, tapi menyiksa karena kita yang nonton tersiksa dengan aktingnya yang seburuk itu. Film yang kayak gitu aja ratingnya 2,3. Asiap men 2,8. Terus apa lagi? Oh, bukan Cinderella. Bukan Cinderella aja 1,4. Jujur aja, gue belum nonton filmnya. Dan gue yakin banget kok ini pasti filmnya nggak seburuk itu gitu loh. Tapi ratingnya please guys, udah guys, kasihan guys. Ini yang lagi viral nih, film ini diboykot hanya gara-gara aktornya yang belagu. Syukurin. Nah katanya nih film itu diboykot gara-gara si Abizar. Abizar bangun, lu tuh bukan yang kayak orang-orang yang bukan yang kayak
Abizar gitu, enggak. Woi Brody, coba deh guys, lu compare deh gue sama dia, cakupan mana, slebel. Nah setelah gue coba cari tahu nih, itu semua bermula dari podcast yang katanya dia nggak butuh netizen. Kayak netizen nggak diundang premier juga katanya. Brody, ini gue kasih tahu ya sebagai salah satu netizen. Orang-orang di luar sono, apalagi yang sudah membusuk di ibu kota, artis itu bukan sesuatu yang wah banget. Nih gue juga sering diundang premier, tapi gue jarang datang karena nggak ada waktu. Kalaupun datang disuruh bikin konten terus posting gratis. Tai. Gue juga pernah berkolaborasi sama artis ternama tapi nggak sebelagu elu. Terus apa katanya lagi fans K-drama, katanya fanatik, bukan K-drama, salah target tapi K-popers. Gue pernah diboykot sama K-popers. Apakah ngefek ke hidup gue? Tidak. Tapi lu beda. Gak semua fans K-drama K-popers, tapi yang lu mainin sekarang adaptasi dari K-drama. Kocak lu. Dari kasusnya Abizar yang sosokan tidak membutuhkan netizen nih ya kan, kita tuh harus belajar. Ketika kita sudah terkenal, ketika kita sudah jadi public figure or artis, apapun itu, kagak boleh sombong. Jangan sosokan lu kagak membutuhkan orang lain. Kagak usah begitu hidup lu tuh. Lu sape, lu mikir gitu ya kan, walaupun lu sombong, lu arogan, lu gini, lu gitu segala macem tuh, masih banyak gitu yang suka sama lu gitu. Gua tanya, emang artis lu doang? Banyak. Yang lebih cakep dari lu juga banyak. Yang lebih glowing dari lu juga banyak, cok. Kagak usah sombong hidup lu. Kagak usah, ya kan? Mau lu dari keturunan mana juga, lu besar juga karena netizen, cok. Ya kan? Tanpa bantuan netizen lu kagak bakalan dikenal sampai-sampai, kagak bakal. Jadi please deh, kagak usah sombong hidup lu. Kagak usah sombong segala macam ngomong. Emang lu kayak diundang aja di gala premier, lu aja main film lu kagak baca itunya, kagak nonton filmnya, ya kan? Kagak baca webtoonnya, ya kan? Lu cuma baca skrip doang, tapi lu kagak tahu alurnya kayak gimana tuh. Nah sekarang nih ya kan, gara-gara omongan lu, yang dirugikan berapa orang tuh? Coba sekarang filmnya, ratingnya berapa? 1,1. Udah kayak ituan, nilai adik gua tuh di TK dulu tuh. Udah dia kata gue ya, artis-artis nih segala macem nih yang udah kaya raya apa segala macem, jangan sombong. Oke, jangan sombong, jangan sosokan lu ngata-ngatain netizen. Wah inilah segala macem. Tanpa jari-jari netizen lu gak bakalan terkenal. Tanpa jari-jari netizen lu gak bakalan dapat duit, cok. Bener dah. Lu terkenal juga gara-gara netizen. Jadi jangan sosokan orang kagak tau diri lu begitu tuh. Bener dah. Istighfar, banyak-banyakin istighfar dah hidup lu, bener dah. Film terburuk 2025. Ini masih tanggal-tanggal awal Februari, masih tanggal 8, tapi sepertinya gue udah menemukan kandidat yang bisa jadi film terburuk di 2025. Lu tahu dari mana dia film terburuk, Bang? Ya memang disclaimer nih opini gue pribadi, tapi gue menganalisa dari data yang gue temukan. Mungkin kalian yang gak setuju bisa tulis di komen. Jadi gue menemukan data penonton pada penayangan premier film-film ini. Ada 4 film, 3 itu penontonnya bisa sampai ratusan ribu. Ada yang 100 ribuan, 700 ribuan, 900 ribuan, banyak. Tapi ada satu film yang penontonnya cuma 10 ribu. Dari jumlah penonton di tayangan premiernya aja udah sedikit nih. Tapi menurut gua kurang fair kalau cuma dari jumlah penonton di penayangan pertama, karena bisa aja boomingnya hari-hari berikutnya kan. Akhirnya gue mencari dong data apa lagi yang bisa buat temukan untuk menyatakan kalau film ini memang kurang oke. Ya udah, gue cari website yang biasa menilai atau merating film-film yang ada. Gue menemukan IMDb. Kalian harusnya tahu nih kalau kalian suka film. Bahkan harusnya orang gak suka film pun tahu kalau IMDb itu biasa merating film-film. Kalian harus tahu, film ini rating di IMDb cuma 1,2. Ini bukan dari 5 ya, skornya dari 10. Jadi kalau skornya 1 dari 10, itu kan kecil banget. Terus lu tahu ini jelek dari mana, Bang? Karena kan film ini sebenarnya remake dari drama Korea yang ada. Terus gue coba cari dong rating drama Koreanya berapa kalau di IMDb. Ratingnya 8,2. Berarti gap rating antara drama Korea dan versi Indonesia jauh banget nih guys. Mungkin dari pihak yang di Indonesia bisa aja mengakui, oh gue gak mau ngikutin yang drama Korea, gue mau ngikutinnya webtoon. Tapi mohon maaf, judul yang kalian pakai itu sama persis sama yang drama Koreanya. Dan semua masyarakat Indonesia pasti udah berekspektasi kalau acuannya pasti dari drakor. Dan gue yakin udah banyak banget orang yang nonton drakornya, karena ini emang dramanya bagus banget guys. Jadi kenapa film ini juga hasilnya bisa nggak memuaskan, ya tidak lepas dari blunder-blunder yang dilakukan oleh artis-artisnya juga. Mungkin kalian yang nggak tahu bisa tonton di video gue sebelumnya. Tapi ya mudah-mudahan aja di besok-besoknya film ini terus meningkat ya penontonnya. Kita tunggu aja. Gimana menurut kalian? Coba tulis di komen ya.
remuk Kang. Makanya dadi wong ojo sombong. Ngerti berita iki pura lur? Lagi rame iki, tak ceritani ya. Abizar kontroversi. Pegawai bioskop ungkap fakta A Business Proposal. Jadi iki ono film judulnya Business Proposal. Ki salah siji iki pemain utama. Kok malah nantang netizen. Jadi ceritanya, film Indonesia ini adaptasi dari webtoon dan juga drakor. Nah, dia bilang, saya tidak nonton seriesnya, saya tidak perlu nonton drakornya, saya akan menciptakan karakter saya sendiri. Terus ngomong, nah kan memang sasaran penonton memang orang-orang yang suka drakor, yang suka nonton series. Lah kok dia ngomong, kalau misal kamu tidak suka ngomong karo penonton nih, gue nek gak seneng kontra karo aku, rak masalah. Yang nonton bukan cuma kamu doang. Lah netizen di ngono ke kewanen gue. Yang kontra gak tak undang premier. Lah netizen bodoh amat, filmmu juga belum tentu apik loh. Malah sok-sokan gue ngono kuwi. Terus yang nonton awal premier itu katanya cuman 1000 tok ngono. Parah kuwi, parah. Terus saiki rating IMDb itu cuman 1,2 kayaknya. Wong iki piye no? Wong film anyar arep tayang kok suwong koyo ngono. Eling ya. Attitude penting. Menurutmu piye iki lur? Coba tulis kok.